Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turin Hasugian. Kita akan melanjutkan materi yang baru mengenai perbandingan trigonometri yang kita pelajari di kelas 10 Matematika Wajib. Di perbandingan trigonometri ini, yang kita bahas nanti adalah apa itu pengukuran sudut, radian ataupun derajat, kemudian perbandingan trigonometri sederhana, kuadran pada perbandingan trigonometri, yang keempat, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi, dan penerapan perbandingan trigonometri. Khusus di video ini yang mau kita bahas hanya mengenai pengukuran sudut, di mana pengukuran sudut ini nanti kita bagi lagi menjadi ukuran derajat, ukuran radian, dan hubungan ukuran derajat dan ukuran radian yang semuanya akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Kita mulai dari definisi sudut. Sudut adalah perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran. Apabila kita gambarkan sebuah lingkaran, andaikan ini adalah pusatnya, kita misalkan dia adalah O, kemudian ada sebuah titik A pada lingkaran, dan ini pastinya adalah jari-jarinya OA, kemudian ada sebuah titik B pada lingkaran juga, ya. Maka sudut yang dibentuk ini dia. Jadi perputaran suatu titik, misalkan inilah dari A ke B. Inilah nanti yang kita sebut dengan sudutnya, di mana sudutnya ini sering nanti kita buat dengan lambang sudut AOB. Ini menandakan sudut, ya. Sudut AOB. Kalau kita buat seperti ini, AOB, berarti dengan kata lain, OA itulah dia sebagai rusuk awalnya, OB-nya itu nanti kita sebut dia sebagai rusuk terminalnya. Kemudian untuk menandakan sudut ini bisa saja kita buat selain dari 3 huruf seperti ini, bisa kita buat sebagai sudut alfa. Alfa misalkan ini, ya. Atau bisa juga nanti beta, atau bisa juga dia nanti gamma, atau bisa juga dengan huruf abjad biasa. Jika garis OA yang ini diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya nanti positif. Seperti yang sudah saya buat ini, maka sudutnya ini positif. Ini dia tandanya panahnya berlawanan arah jarum jam. Akan tetapi apabila nanti diputar dia searah jarum jam, berarti dia otomatis ke kanan, maka sudutnya nanti akan negatif. Itu harus kita ingat karena nanti akan berlaku untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kemudian sekarang kita masuk ke ukuran sudut. Ukuran sudut nanti kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah ukuran derajat dan ukuran radian. Ukuran derajat nanti yang kita harus ketahui dalam ukuran derajat ini ada yang kita sebut dia dengan satu putaran, di mana satu putaran itu adalah 360 derajat. Atau dengan kata lain, satu derajat adalah 1/360 putaran. Kemudian pastinya kalau satu putaran 360, setengah putaran adalah 360 dibagi 2, makanya hasilnya di sini 180. Atau bisa juga kita buat 2 derajat sama dengan 1/180 putaran. Demikian nanti seterusnya untuk putaran. Kemudian 1 derajat itu nanti adalah 60 menit. Nanti kita lambangkan dia seperti ini, 1 derajat 60 menit. Menitnya kita buat seperti ini, ya. Kemudian 1 menit 60 detik. Oke, lambang detiknya juga seperti ini. Atau dengan kata lain nanti dari sini bahwa 1 derajat itu nanti sama saja dia dengan 3600 detik. Ukuran derajat atau ukuran sudut ini nanti dikenal sebagai sistem seksagesional dan sering digunakan dalam praktek navigasi garis lintang maupun garis busur. Kita ambil satu contoh. Antena radar berputar 60 putaran per menit. Nyatakan besar kecepatan putaran tersebut dalam derajat per detik. 60 putaran per menit. Saya buat saja seperti ini, ya, putaran per menit sama dia dengan kita buat dia dalam derajat per detik. Ingat, satu putaran itu adalah 360 derajat. Maka kalau mau kita ubah dia ke derajat, berarti putaran harus kita ubah ke derajat seperti ini. Per
detiknya, menit ke detik itu adalah 60 detik. Berarti 60 detik. Ini habis, maka sama dia dengan 360 derajat per detik. Itulah dia nanti kalau kita ubah dari 60 putaran per menitnya. Nanti teman-teman semua atau sobat matematika bisa nanti kalian tukar dari putaran per menit ke radian per detik. Boleh juga nanti bisa dicoba sendiri. Kita lihat contoh yang lain. Nyatakan sudut berikut dalam bentuk derajat desimal. Yang pertama 175 derajat 45 menit 30 detik. Kita coba mengubahnya ke derajat desimal. 175 derajat 45 menit 30 detik. Ini kalau kita jabarkan bisa saja menjadi 175 derajat ditambah 45 menit ditambah 30 detik. Sama dia dengan kita kan mau mengubah menit dan detiknya ke derajat. Berarti harus kita selesaikan dulu dia detiknya dulu. Kita tukar detik ke menit biar nanti lebih gampang mengubah menit ke derajat. Jadi tambah 31 menit tadi adalah 60 detik. Berarti ini harus kita kalikan 1/60 menit. Sama dia dengan 175 derajat ditambah 45 menit ditambah yang ini jadi 2, berarti jadi 0,5 menit. Sama dia dengan 175 derajat ditambah 45 tambah 0,5 atau dengan kata lain 45,5 menit. Sama dia dengan. Sekarang langkah yang selanjutnya adalah mengubah menitnya ke derajat. Ditambah 45,5, 1 derajat tadi adalah 60 menit. Berarti ini harus kita kali 1/60 untuk mengubah dari menitnya ke derajat. Sama dia dengan 175 derajat ditambah 45,5 dibagikan 60. Nanti kalau kita selesaikan itu hasilnya adalah 0,758 derajat. Maka dari sini 175 derajat ditambah 0,758 adalah 175,758 derajat. Itulah bentuk dari derajat desimal untuk yang soal A. Kemudian untuk soal B, 58 derajat 12 menit 18 detik. Itu kita pisah dulu dia. Jadi 58 derajat ditambah 12 menit ditambah 18 detik. Tadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita rubah dari detiknya ke menit. Berarti 1 detik tadi adalah 1/60 menit. Berarti ini harus kita kalikan dia 1/60 menit. Sama dia dengan 58 derajat ditambah 12 menit tambah 18 dibagi 60 itu adalah 0,3 menit. Sama dia dengan 58 derajat ditambah 12 tambah 0,3 berarti 12,3 menit. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana cara mengubah menitnya ke derajat. Berarti sama dia dengan 58 derajat ditambah 12,3 kita kalikan lagi dengan 1/60 derajat. Sama dia dengan 58 derajat ditambah 12,3 dibagi 60 itu nanti hasilnya adalah 0,205 derajat atau sama dia dengan 58,205 derajat. Itulah bentuk derajat desimal dari yang B. Kalau tadi kita merubah dari derajat menit detik ke desimal, sekarang kita mulai atau kembalikan dari desimal ke derajat menit detik. 50,12 derajat itu kan sama saja dengan 50 derajat ditambah 0,12 derajat. Nah, derajatnya inilah yang 0,12 derajat ini kita rubah ke menit. Sama dia dengan 50 derajat ditambah 0,12 derajat ke menit berarti harus dikali 60. Oke, sama dengan 50 derajat ditambah 0,12 dikali 60 itu sama dia dengan 7,2 menit. Ini kan masih ada koma-koma nih. Berarti komanya ini kita tukar ke detik. Sama dia dengan
50 derajat ditambah 7 menit tambah 0,2 menit. Bisa kita pisah ya. Sama dia dengan 50 derajat ditambah 7 menit ditambah menit kita tukar ke detik, berarti harus kita kali 60 lagi jadi detik. Sama dia dengan 50 derajat ditambah 7 menit tambah 0,2 dikali 60, 12 detik. Atau dengan kata lain 50,12 derajat ini bisa kita buat menjadi 50 derajat 7 menit 12 detik. Untuk soal yang B, 100,24 derajat kita tukar ke derajat menit detik. Kita pisah dulu ya, 100 derajat ditambah 0,24 derajat. Kita usahakan ke menit duluan, berarti 0,24 derajat itu harus kita kali 60 menit. Sama dia dengan 100 derajat ditambah 0,24 dikali 60 itu 24 dikali 6 adalah 144. Tapi karena ada nolnya satu lagi berarti jadi 14,4 menit. Sama dia dengan 100 derajat ditambah, ini kita pisah lagi, 14 menit ditambah 0,4 menit. Karena sudah dalam menit, sekarang kita ubah ke detik. Tambah 14 menit ditambah dari menit ke detik berarti harus kita kali 60 detik. Sama dia dengan 100 derajat ditambah 14 menit ditambah 0,4 dikali 60 itu 24 detik. Berarti dengan kata lain ini sama saja dengan 100 derajat 14 menit 24 detik. Ya, sobat matematika, seperti ini caranya bagaimana mengubah derajat menit detik ke derajat desimal dan sebaliknya. Sekarang kita lanjutkan ke ukuran radian atau ukuran lingkaran. Besar sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang rusuk AB dan jari-jari lingkaran. Misalkan ini kita buat ya, sudut AOB-nya berarti panjang busur AB per jari-jari R radian, atau tetanya bisa kita buat, andaikan sudutnya ini kita buat sebagai teta sama dengan S. S itu adalah panjang rusuknya tadi, per jari-jarinya kita lambangkan dia dengan R radian. Apabila kita buat sebuah lingkaran, sama seperti di awal tadi, andaikan ini adalah jari-jarinya, yang ini adalah A, kemudian ini B, ini juga adalah jari-jarinya. Yang mana yang kita sebut sebagai busur, inilah busur ya, yang A, B. Inilah nanti yang kita sebut dia sebagai busur, atau dengan kata lain di sini kita lambangkan dia sebagai S. Ini adalah jari-jarinya, dan sudut AOB, ini O, AOB, itu yang kita sebut dia dengan theta. Itu tadi ya. Dan ukuran A radian itu sering nanti dituliskan sebagai A pangkat C seperti ini, tapi ini dibaca dia A radian. Hubungan ukuran derajat dan ukuran radian, V radian adalah 180 derajat, atau dengan kata lain 1 derajat nanti adalah V per 180 radian. Ini harus kita ingat ya, 1 derajat itu V per 180, sedangkan 1 radian adalah 180 derajat per V. Ada kalanya nanti V itu kita harus ubah dia menjadi 3,14, tergantung nanti konteksnya seperti apa. Kita ambil satu contoh, hitunglah jari-jari lingkaran apabila panjang busurnya 15 cm dan bersudut pusat 30 derajat. Berarti di sini yang diketahui, kita buat dulu. Panjang busurnya itu tadi kita lambangkan dia dengan S, 15 derajat. Kemudian tetanya dalam 30 derajat. Dari rumus tadi yang sudah kita peroleh, maka teta adalah S per R radian. Karena di sini dia dalam radian, berarti tetanya ini harus kita rubah dari derajat ke radian dulu. Bagaimana cara merubah dari derajat ke radian? Coba ini 30 derajat sama dia dengan 30 dikali. Tadi 1 derajat adalah V per 180 radian. Berarti 30 derajat adalah 30 dikali V per 180 radian. Radian saya lambangkan saja seperti ini ya.
Ini kita habiskan menjadi V per 6 radian. Nah, karena 30 derajat sudah dalam bentuk radian, berarti bisalah kita cari R-nya, karena yang ditanya adalah R-nya tadi, maka R sama dia dengan S per theta. Nah, R sama dia dengan S-nya 15 cm, tetanya sudah dalam radian yaitu V per 6. Ini nanti pastinya dalam sentimeter. 15 dikali 6 karena dia bilangan per penyebut, maka penyebut dari di bawah ini langsung kalikan ke atas saja. Berarti 15 dikali 6 90 per V cm. Tapi lihat di sini, karena yang mau kita cari itu adalah bilangannya, bukan dalam bentuk radian, maka V harus kita rubah ke 3,14. Maka hasilnya nanti adalah 28,66 cm. Itulah dia jari-jari lingkaran apabila diketahui panjang busurnya 15 cm dan bersudut pusat 30 derajat. Seperti ini caranya ya teman-teman ya. Ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam radian dan nyatakan jawabanmu dalam bentuk V. Yang pertama, 90 derajat. Kita arahkan ke radian. Ingat tadi 1 derajat adalah V per 180 radian. Maka ini harus kita kalikan dengan V per 180 atau hasilnya adalah V per 2 radian. Oke. Kemudian bagian yang B, 30 derajat sama dia dengan 30 dikali V per 180 sama dengan, ini bisa juga habis menjadi V per 6 radian. 45 derajat berarti 45 dikali V per 180 sama dengan V per 4 radian. Kemudian yang D, 120 derajat sama dia dengan 120 dikali V per 180 sama dengan, sama-sama dibagi 60 berarti jadi 2 V per 3 radian. Kemudian yang E nya 300 derajat itu kita rubah ke radian menjadi 300 dikali V per 180 radian. Ini sama-sama kita bagi 60 menjadi 5 V, yang ini 3 ya, radian. Nah, seperti itu dia cara mengubah derajat ke radian. Ubahlah sudut berikut dari radian ke derajat. Kalau tadi kita mengubah dari derajat ke radian, sekarang kita ke kebalikannya, radian ke derajat. Ingat tadi V radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti dengan kata lain, 1 radian itu nanti adalah 180 per V. Ya. Maka bisalah kita kerjakan yang pertama, V sama dia dengan V dikalikan derajatnya tadi adalah 180 per V derajat. Ini habis, berarti sama saja dia dengan 180 derajat. Kemudian yang B, V per 4, kita ubah dia ke derajat, berarti menjadi V per 4. Itu tadi 1 radian ke derajat adalah 180 per V. Berarti V-nya kita habiskan sama dia dengan 180 dibagi 4, 45 derajat. Kemudian untuk 3V per 2 sama dia dengan, ini dalam radian ya, berarti kita tukar dia ke 3V per 2 dikalikan 180 per V derajat. Sama dia dengan, ini habis, 180 dibagi 2, 90, 90 dikali 3, 270 derajat. Yang berikutnya, V per 6 sama dia dengan, kita kalikan kembali dia ke 180 per V, berarti hasilnya nanti kita peroleh 180 dibagi 6 atau 30 derajat. Jadi sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pengukuran sudut. Nanti di pelajaran selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan belajar mengenai rasio atau perbandingan trigonometri dasar pada sebuah segitiga siku-siku. Sampai jumpa dan selamat pagi.